Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saminatu wal ashruna, maqalah yang ke-28. An Hatimin al-Asammi, dari Imam Hatim al-Asam rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan rahmat kepadanya. Qala, dia berkata, man sarrafa arba'an ila arba'in wajadal jannata. Man, siapa orang sarrafa yang mampu menghindari arba'an, 4 hal, ila arba'in, menuju kepada 4 hal yang lain, wajada, ia akan mendapati al-jannata, surga. Ay man taraka arba'an wa tawajjaha ila arba'in wajadal jannata, yakni siapa yang meninggalkan 4 hal dan mendatangi pada 4 hal yang lain, maka dia akan mendapati surga. Apa yang dikerjakan? Pertama, an-nauma ilal qabri, meninggalkan banyak tidur dan menuju menghadapkan diri kepada kuburan. Mengurangi tidur, mempersiapkan bekal masuk ke dalam kuburan. Bi antara karahatan naumi, dengan cara meninggalkan kenikmatan tidur, kesenangan tidur, wa tawajjaha, dan menghadapkan diri ila rahatihi fil qabri, menuju kepada kesenangannya nanti ketika berada di dalam alam kubur. Dengan cara apa? Bi an amila salihan li ajrihi, dengan cara memperbanyak amal soleh yang menjadi sebab untuk keselamatan di alam kubur. Wal fakhra ilal mizan, yang kedua, siapa yang meninggalkan al fakhru ilal mizani, siapa yang mampu meninggalkan kebanggaan diri atau kesombongan, ilal mizani, menuju kepada mempersiapkan bekal kebaikan supaya timbangan amalnya, timbangan amal baiknya menjadi lebih banyak. Bi antarakat tatawula, dengan cara meninggalkan kesombongan alan nasi, atas orang banyak. Bita'didil manaqibi, dengan cara, dengan menghitung-hitung al manaqib, kebaikan-kebaikan dirinya. Wa tawajjaha, dan meninggalkan itu semua, kemudian menghadapkan diri ila amalil hasanati, kepada amal-amal kebajikan. Li ajli ziyadatiha, supaya mendapati nilai tambahnya, fil mizani, tambahan keberatan kebaikannya, fil mizani, pada timbangan amalnya. Lalu yang ketiga, warrahata ila sirati, meninggalkan kesenangan badaniyah, ila sirati, menuju kepada keselamatan titian sirat. Caranya bagaimana? Bi antara karahatal badani wa tawajjaha ila amalin yusri'ul murura ala sirati, dengan cara meninggalkan kesenangan-kesenangan badaniyah, wa tawajjaha, dan menuju ia ila amalin, kepada amal perbuatan, yusri'u, yang mempercepat pada dirinya, al-murura, untuk melewati ala sirati, di atas sirat. Wadhalika, dan itulah bi isra'ijtinabil ma'asi, yaitu dengan mensegerakan meninggalkan perbuatan maksiat. Kemudian yang keempat, wasyahawata ilal jannati, wasyahwata ilal jannati,
yaitu meninggalkan syahwat hawa nafsu menuju kepada kenikmatan di dalam surga. Caranya bi antaraka syahwata wa tawajjaha ila masyaqqatil ibadati, yaitu dengan meninggalkan syahwat hawa nafsu dan menghadapkan dirinya ila masyaqqatil ibadati, menuju kepada kesulitan-kesulitan dalam ibadah. Fa innal jannata, karena sesungguhnya surga itu huffat bil makarihi, dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi, kama fil hadisi, sebagaimana diterangkan dalam hadis, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi, sementara neraka dikelilingi dengan hal-hal yang disenangi. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, malam hari ini kita mendapati nasihat dari seorang ulama namanya Imam Hatim. Imam Hatim julukannya Al-Asammu. Asammun itu dari kata summun. Summun itu tuli. Jadi Imam Hatim ini tuli alias apa? Tuli alias budeg. Ini kiainya budeg, ya. Tapi budegnya ada sebab, bahwa Imam Hatim kedatangan dua orang perempuan yang masih muda. Yang satu sedang menanyakan masalah hukum agama, yang satunya kebelet kentut. Iya. Orang kalau mau kentut diempet bagaimana Pak? Makin diempet keluarnya bunyinya makin nyaring. Itu perempuan kentut bunyi. Imam Hatim untuk membuang rasa malu itu anak perempuan, dia pura-pura budeg supaya itu perempuan tidak malu. Ketika temennya sedang nanya, kata Imam Hatim, "Neng, kalau ngomong yang kencengan dikit supaya abah denger, sebab abah pendengarannya udah kurang." Bagaimana perasaan perempuan yang kentut tadi Pak? Yang tadinya pucet malu, akhirnya pucetnya hilang, malunya juga hilang. Alhamdulillah, ternyata Pak Kiainya budeg. Jadi saya kentut nggak denger dia. Masya Allah. Jadi Imam Hatim pura-pura budeg untuk menutupi rasa malunya perempuan itu. Berapa lama? 30 tahun. 30 tahun pura-pura budeg, hanya menutupi supaya itu perempuan tidak malu. Begitu tuh perempuan meninggal, ya, Imam Hatim dengar itu perempuan meninggal, udah nggak budeg lagi. Masya Allah. Nggak kayak bolot. Kalau bolot aslinya budeg apa enggak? Enggak. Terus budegnya buat apa? Nyari duit. Bolot pura-pura budeg buat nyari duit. Imam Hatim pura-pura budeg buat nutupin malu orang. Masya Allah, ini ulama-ulama zaman dulu kayak begini akhlaknya. Ya. Ya. Kenapa? Sebab man satara uyuba akhihi satarallahu uyubahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang mampu menutupi aib kekurangan sesama saudara muslim, maka besok aibnya akan ditutupi oleh Allah pada hari kiamat. Kira-kira kalau Imam Hatim hari ini masih hidup, itu ikut-ikutan masalah nasab enggak?
Kalau Imam Hatim hari ini masih hidup, ikut-ikutan persoalan nasab yang sekarang sedang dipermasalahkan nggak kira-kira? Yakin tidak. Kenapa? Perempuan yang kentut aja dibela-belain sampai 30 tahun pura-pura budak. Padahal satu orang perempuan. Nggak semua orang kenal. Tapi ditutupi oleh beliau. Apalagi urusan nasab. Zaman sekarang urusan nasab, padahal itu nasab orang lain, tapi dipersoalkan terus. Bapak sering dengar ya, berita di media sosial ya, tentang nasab siapa itu putus tidak sampai kepada Rasulullah. Terus didengung-dengungkan. Padahal yang bicara itu juga tidak tahu persis apakah nasab ini sampai kepada Rasulullah atau tidak sampai kepada Rasulullah. Wallahu a'lam. Kalau benar nasab ini tidak sampai kepada Rasulullah, kemudian dibahas, dibicarakan kepada orang lain, maka berarti orang ini sudah menebar ghibah, membicarakan keburukan, kekurangan orang lain. Kalau yang dibicarakan itu tidak benar, ternyata nasab orang ini sampai kepada Rasulullah, tapi kemudian tidak diakui, maka berarti pembicaraan itu menjadi hukum fitnah. Kalau kenyataan namanya ghibah, kalau tidak kenyataan namanya fitnah. Masya Allah. Ya sudahlah, sudahi urusan masalah nasab. Kalau misalnya orang memperkenalkan saya, kemudian bapak saya, kakek saya, lalu ada orang lain yang memangkas, mengatakan, wah itu Ustadz Abdul Ghani bukan keturunan Pak Anu, bukan dari kakeknya si Anu ya. Apaan? Orang dia anak haram misalnya begitu. Masya Allah. Kita kira-kira pegel apa enggak? Orang tua kita yang betul-betul menjadi bapak ibu kita, kalau dengar kesel apa enggak? Kakek kita kesel apa enggak? Nah itu dia. Kalau memang ya Sadah Ba'alawi benar-benar keturunan Rasulullah, lalu dianggap bukan keturunan Rasulullah, kira-kira Rasulullah marah apa enggak? Cucu saya dimain-mainin ya. Kalau umpamanya Sadah Ba'alawi dia benar tidak nyambung kepada Rasulullah, sementara banyak ulama-ulama kita yang mengambil sanad ilmu dari Sadah Ba'alawi, ada untungnya nggak bagi kita kalau mengatakan bahwa Sadah Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah? Nggak ada untungnya. Maka sebaiknya bagi kita sebagai orang awam yang nggak ngerti apa-apa, nggak usah ikut-ikutan. Biarin itu orang lain. Kita tugas kita adalah hormat kepada orang lain. Apalagi orang-orang yang berilmu, orang-orang ahli ibadah, tugas kita adalah memberikan penghormatan kepada mereka. Jangankan keturunan Rasulullah, orang awam biasa, kalau dia orang baik, tugas kita adalah memberikan penghormatan. Selesai. Kita belajar dengan Imam Hatim Al-Asam hanya untuk menutupi aib seorang perempuan ya, supaya dia terjaga rasa malunya, sampai ngaku dirinya pura-pura jadi orang budak. Masya Allah. Nah, nasihat beliau sampai kepada kita. Apa nasihatnya? Siapa
yang meninggalkan 4 hal menuju kepada 4 hal yang lain, maka dia akan memperoleh surga. Bapak Ibu pingin dapat surga? Pingin surga apa enggak? Pengen banget apa pengen doangan? Pengen banget ya. Karena surga itu penuh dengan kenikmatan. Caranya bagaimana? Kata Imam Hatim, ada 4 cara. Cara yang pertama adalah an-nauma ilal khabri. Kurangi tidur. Yang biasanya banyak tidur, kurangi tidur. Menguranginya tidur bukan buat aktivitas cari dunia, tapi menguranginya tidur diisi dengan aktivitas agama supaya kita banyak melakukan amal soleh. Malam hari kita biasanya tidur misalnya jam 11, jam 12. Majukan waktu tidur kita. Jam 9, jam 10 sudah nggak ada kegiatan, kita tidur. Nanti jam 1, jam 2 kita sudah bisa bangun. 11, 12, 1, 3 jam tidur malam ya. Dari jam 2 kita sudah ibadah, nambah pundi-pundi amal soleh. Malam sholat tahajud, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Tahajud sudah dapat 2 rakaat, masih ada waktu, tambah lagi 2 rakaat. 2 rakaat ada waktu, tambah lagi terus. Kalau tadi sore belum witir, nanti witirnya menutupnya akhir dari sholat sunnah, sholat malam. Kalau witirnya sore sebelum tidur sudah dikerjakan, maka malamnya tidak usah witir lagi. Terus isi ibadah. Selesai untuk sholat tahajud, masih ada waktu buat baca Al-Quran, buat munajat kepada Allah. Apalagi sudah sampai pada sulusul awakhir, 1/3 terakhir waktu malam. Sebab 1/3 terakhir waktu malam itu yanzilullahu ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia. Allah manggil-manggil, hamba-hambaku yang penuh dosa, ayo siapa yang mau bertaubat? Aku sudah mempersiapkan segudang ampunan buat kalian. Hamba-hambaku yang pada punya hajat, punya keinginan dan harapan dalam hidup, mintalah kepadaku. Aku sudah mempersiapkan ya, memenuhi dari apa yang menjadi permintaan kalian. Terus seperti itu. Itu sepanjang malam, 1/3 malam Allah manggil-manggil kita. Ternyata kita yang dipanggil masih nungging sambil ngorok. Ya Allah. Kata Allah, katanya banyak hajat, banyak keperluan, banyak keinginan. Begitu aku panggil untuk meminta kepadaku, ternyata tidur ngorok. Bapak butuh tenaga seseorang, lalu Bapak memanggil orang yang dimaksud, ternyata orangnya masih tidur. Padahal orang itu tiap hari kita yang ngasih makan. Orang itu setiap bulan kita yang gaji. Ketika kita panggil ternyata dia masih tidur ngorok. Kira-kira gimana Pak? Bapak punya toko material ya. Punya karyawan 3 atau 4 ya. Wayahnya bekerja, sudah digaji, tidur molor. Suruh nganter pasir, suruh nganter
apa itu keramik atau nganter yang lain, orangnya masih molor. Dipanggil nggak nyaut-nyaut. Kira-kira bapak bagaimana sebagai majikan? Pegel apa enggak? Orang model begini mendingan gua pecat aja dah. Ya Allah, Allah tidak segalak manusia. Sekalipun kita rezeki sudah dikasih, fasilitas hidup sudah dikasih, dipanggil untuk minta kepada Allah, kita tidak datang, Allah tetap berikan kepada kita fasilitas hidup. Masya Allah. Nah, itu cara pertama, kurangin tidur malam. Ngurangin tidur bukan buat nonton bola, ngurangin tidur bukan buat nonton sinetron, ngurangin tidur bukan buat main HP, tapi ngurangin tidur buat nambahin pahala amal ibadah. Tuh cara kita supaya masuk surga, ya. Ngurangin tidur, waktu yang mestinya buat tidur digunakan untuk ibadah. Oh, poin pertama. Poin pertama. Lalu kemudian poin yang kedua, orang meninggalkan sesuatu menuju kepada sesuatu yang lain, maka dia akan memperoleh surga, yaitu al-fakhra ilal mizan. Meninggalkan kesombongan diri, meninggalkan keangkuhan diri, menuju kepada mizan, menuju kepada timbangan amal ibadah. Yaitu tarkut tatawul 'alan nas bi ta'didil manaqib wa tawajjaha ila 'amalil hasanati li ajli ziyadatiha fil mizani. Yaitu dengan cara membuang keangkuhan diri. Membuang keangkuhan diri. Kita ini kadang-kadang ada sifat namanya fakhr, ya. Nah, sifat fakhr itu, kalimat fakhr itu bisa beda-beda makna. Tapi makna yang dimaksud pada fakhr di sini adalah orang itu bangga diri, ya, bangga diri, menyombongkan diri di hadapan orang lain. Misalnya merasa diri paling kaya dibanding dengan orang lain. Kesombongan seperti ini akan menghentikan dirinya untuk menambah nilai ibadah. Saya kan di kampung ini paling kaya, amal saya banyak, orang lain mah nggak ada yang nandingin amal saya. Orang saya orang kaya, ya, sebab saya orang kaya. Akhirnya berhenti dia dari berbuat kebaikan karena merasa sudah banyak berbuat kebaikan. Itu fakhr. Atau keangkuhan dengan sebab punya jabatan. Di kampung ini atau di komplek ini nggak ada orang yang jabatannya paling tinggi. Jabatan saya paling tinggi. Maka memandang orang lain menjadi kecil karena dia merasa paling. Atau dia merasa paling bagus amal ibadahnya. Dia merasa paling bagus amal ibadahnya. Akhirnya muncul keangkuhan diri, ya, dengan cara, ya,
ngitung-ngitung nilai kebaikan dirinya. Ya. Siapa si anu? Kecil, kalah sama saya. Saya di masjid ini 5 waktu paling rajin jamaah. Dia mah kelihatan maghrib doang. Nah, akhirnya muncul kebanggaan diri, membanggakan kebaikan yang dia sudah perbuat. Padahal terhadap kebaikan kita patut menyembunyikan. Terhadap keburukan kita perlu mengingat-ingat. Kebaikan kita sembunyikan, jangan orang lain tahu. Tapi kalau keburukan kita harus kita ingat-ingat. Supaya apa? Supaya kita menjadi hamba yang sadar diri di hadapan Allah. Nah, tapi yang begini susah. Orang itu biasanya melihat dirinya itu lebih baik ketimbang orang lain. Karena itu ada ajaran doa yang sampai kepada kita, supaya kita tidak menjadi orang yang fakhr, angkuh, sombong. Bagaimana cara doanya? Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi 'ainayya saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Itu cara doanya, Pak. Bapak-bapak pada hafal apa enggak? Ibu-ibu hafal enggak, Bu? Nah, hafal Pak Ustadz, begitu jawabannya. Bapak-bapak pada hafal enggak? Hafal Pak Ustadz. Yang hafal Pak Ustadz. Jadi enggak ketahuan enggak artinya. Bapak-bapak pada hafal enggak? Hafal Pak Ustadz. Alhamdulillah. Yang hafal Pak Ustadz. Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi 'ainayya saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Iya, udah pernah baca apa belum? Sudah. Kapan? Barusan. Gak apa-apa, alhamdulillah sudah pernah baca. Ya Allah, jadikan aku orang yang pandai bersyukur. Jadikan pula aku orang yang mampu bersabar dalam menghadapi musibah dan ujian dalam hidup. Ya Allah, jadikan aku dalam pandangan kedua mataku kecil, sekalipun dalam pandangan orang lain besar. Kita memandang diri kita kecil, sekalipun orang lain memandang kita besar. Biarin orang lain memandang kita besar, kita tidak pernah merasa besar. Jangan kebalik. Kita memandang diri kita terasa besar, dalam pandangan orang lain ternyata kita kecil. Ya. Akhirnya kita nyombong. Begitu kita nyombong, apa kata orang? Alah, baru segitu aja lu udah sombong. Ya. Lu belum seberapa, baru segini udah nyombong. Masya Allah. Tuh. Jadi kita harus memandang diri kita kecil, orang yang serba kurang, orang yang banyak kesalahan dan dosa, supaya tidak muncul kesombongan. Itu yang harus kita gerakkan seperti itu. Kalau kita ingin bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memandang diri ini kecil, kita memandang diri kita penuh dengan dosa, banyak kekurangan dalam melakukan kebaikan, maka menjalani hidup menjadi lebih hati-hati. Sirat itu adalah jasrun fauqa jahannam. Sirat itu jembatan yang ada di atas neraka jahannam, membentang sepanjang dari mahsyar sampai ke surga. Panjangnya amat sangat panjang. Ada yang mengatakan
Ya, kalau dilalui itu perjalanannya bisa sampai 1000 tahun orang berjalan baru sampai kepada yang dituju. Sirat itu ada yang mengatakan rambut satu dibelah 7. Tajamnya melebihi daripada tajamnya pedang. Kalau memang sirat itu rambut satu dibelah 7, berarti kita di dunia juga sedang menjalani sirat, karena hidup kita selama 7 hari. Hari pertama Ahad, hati-hati jalan kita karena kita sedang melewati sirat. Hari kedua namanya Isnain, Senin, kita jalan harus hati-hati karena kita sedang menuju melewati sirat. Hari ketiga namanya Sulasa, bahasa kita Selasa, kita sedang meniti sirat hari ketiga. Hari keempat Rebu, Arba'ah, ya. Rebu, ya. Maka kita jalani. Hari kelima Khamis, ya. Hari keenam Sabat atau Sittah. Hari ketujuh Jum'ah. Berarti kita di dunia sedang melewati 7 titian, ya. Dari hari pertama sampai hari ke-7. Masya Allah. Kalau kita hidup di dunia sudah hati-hati, insya Allah nanti ketika melewati sirat kita akan selamat. Karena ternyata hati-hati itu adalah ketakwaan kita kepada Allah. Sahabat Abu Bakar ditanya tentang takwa itu apa. Kata beliau, takwa adalah kehati-hatian dalam menjalani hidup. Kalau boleh diibaratkan, saya sedang melewati jalan yang sempit, yang di situ banyak duri, maka saya akan menempatkan kaki ketika saya meyakini bahwa di tempat itu tidak ada duri. Saya tapakkan kaki satu. Saya angkat kaki yang sebelah. Saya akan menempatkan kaki saya yang sebelah. Saya lihat dulu ada nggak di situ duri. Kalau nggak ada, saya tempatkan. Kalau ada, saya pindahkan tempatnya. Sampai kemudian saya selamat dari jalanan itu, kaki tidak tersentuh, terkena oleh duri. Itulah ketakwaan kepada Allah. Kalau kata Sayyidina Ali, takwa itu khauful jalil wal amalu bima fit tanzil wal isti'dadu li yaumir rahil. Takwa itu takut kepada Allah dan yang maha al-jalil, perkasa. Kemudian wal amalu bima fit tanzil, mengamalkan hidup, menjalani hidup mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, yakni Al-Qur'an. Yang ketiga, al-isti'dad liyaumir rahil, persiapan menuju kepada perjalanan yang panjang. Jadi tinggalkan kesombongan diri, tambahkan nilai-nilai kebaikan, supaya nanti amal kebaikan kita menjadikan sebab percepat jalan kita di atas sirat. Yang ketiga, tinggalkan kesenangan-kesenangan duniawi. Tinggalkan kesenangan-kesenangan duniawi dan menuju kepada jalan sirat, jalan keselamatan di akhirat. Kesenangan duniawi kita kurangi. HP boleh kita miliki, tapi memiliki HP bagaimana caranya supaya bernilai ibadah. Kita isi aplikasi Al-Quran, kita isi aplikasi hadis, kita isi tentang YouTube tentang
nasihat agama, kita isi dengan lentera pagi, satu hari satu ayat, atau satu hari satu hadis, atau satu hari satu nasihat ulama salafus saleh, supaya HP yang kita punyai tidak menjadikan sebab dosa. Tapi kalau yang di dalam HP itu isinya apaan, Ji? Dalam HP isinya apa, Ji? Gambar kebo, gambar kambing, gambar sapi yang nggak pada pakai baju. Kalau isinya begituan, ketika kita melihat, dosa nggak kira-kira? Bisa jadi dosa. Bisa menjadikan sebab kita nambahin dosa. Maka bagaimana caranya hidup ini kurangi kesenangan dunia, yaitu dengan cara nambahin aktivitas yang mengandung nilai pahala. Oh, itu yang ketiga. Lalu kemudian, oh itu yang keempat ya. Yang keempat. Lalu kemudian yang ketiga, betul, karena 4 nasihat. Kemudian yang keempat, kendalikan syahwat hawa nafsu supaya kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang mengantarkan kita sampai ke surga. Kendalikan syahwat hawa nafsu. Kita tidak mungkin bisa meninggalkan, membuang syahwat hawa nafsu. Karena memang syahwat hawa nafsu itu sebagai bentuk bahwa kita manusia ini oleh Allah dipilih sebagai makhluk yang tengah-tengah antara malaikat dengan setan, antara malaikat makhluk yang diberikan akal dengan binatang yang hanya diberikan naluri tapi tidak diberikan akal. Maka manusia ketika mampu mengendalikan akal sehatnya, mampu mengedepankan akal sehatnya, mengendalikan syahwat hawa nafsunya, selamat dia. Selamat. Hawa nafsu dikekang, ditahan, kemudian kebaikan yang diperturutkan, selamat dia. Tapi kalau sebaliknya, hawa nafsu yang diperturutkan, akal sehatnya kalah sama hawa nafsu, jangankan orang yang duitnya sedikit, kerja di kantor gajinya sedikit, gajinya udah banyak sekalipun, kalau orang memperturutkan syahwat hawa nafsu, maka dia pasti akan melakukan perbuatan dosa. Akan melakukan kesalahan demi kesalahan. Karena itu, bagaimana caranya? Kendalikan syahwat hawa nafsu, kemudian tambahkan bekal-bekal menuju kepada surganya Allah. Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Subuh mestinya masih tidur, harus bangun untuk sholat. Ngantuk-ngantuk juga harus bangun untuk sholat. Sesuatu yang tidak menyenangkan. Malam tahajud, harusnya tidur nyenyak, tahajud. Hal yang tidak menyenangkan. Ngaji maghrib sampai isya, mestinya di rumah bisa santai, nonton TV sambil ngopi, makan roti. Kita ada di masjid. Berarti kita menundukkan emosi kita dari maghrib sampai isya. Itu hal yang tidak menyenangkan. Hal yang tidak menyenangkan. Beda dengan perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat menuju kepada neraka, hal yang menyenangkan. Hal yang menyenangkan. Padahal harus mengeluarkan biaya. Tapi sungguh pun mengeluarkan biaya. Orang berani bayar mahal, sekalipun akhirnya harus masuk neraka. Menuju ke surga, menempati pada tempat-tempat yang baik, sekalipun tidak harus membayar dengan harta yang mahal,
tapi orang jarang menuju kepada nilai-nilai kebaikan. Maka pernah saya sampaikan, orang berbuat baik itu harus diajarin, dicontohi. Beda dengan orang berbuat maksiat, nggak usah diajarin, dicontohin juga pasti bisa. Kebaikan harus didorong dari belakang dan ditarik dari depan. Kalau nggak ada yang dorong, nggak ada yang narik, nggak jalan itu kebaikan. Tapi keburukan sekalipun nggak didorong, nggak ditarik, orang bakal pasti jalan sendiri. Pasti bakal jalan sendiri kalau menuju kepada hal-hal yang tidak baik. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, saya ulangi kembali nasihat Imam Hatim Al-Asam. Siapa yang bisa meninggalkan 4 hal menuju kepada 4 hal yang lain, maka dia akan memperoleh surga. Pertama, kurangi tidur, tambahin nilai kebaikan sebelum masuk ke alam kubur. Yang kedua, hilangkan keangkuhan diri, kemudian isi oleh kita kebaikan supaya kita cepat dalam melewati timbangan. Supaya kita ada tambahan beban nilai kebaikan saat kita ada dalam timbangan. Yang ketiga, kurangi kesenangan-kesenangan dunia, kemudian tambahin nilai-nilai kebaikan supaya mempercepat kita jalannya di atas sirat. Kemudian yang keempat, kendalikan syahwat hawa nafsu, kedepankan akal sehat supaya kita kemudian bisa melakukan nilai-nilai kebaikan. Inilah 4 hal yang bisa menuntun kita menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.